Timnas Indonesia dan pelatih Patrick Kluivert sebentar lagi akan melakoni laga hidup mati di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga tersebut Zhaitzes dan kawan-kawan akan menghadapi timnas Cina di awal bulan Juni 2025 ini. Tentu hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Selain memiliki misi balas dendam atas kekalahan di pertemuan pertama lalu di China, timnas Indonesia juga dituntut mencuri poin penuh agar dapat menjaga asa peluang tampil ke putaran final Piala Dunia 2026. Memang kalau kita lihat dari rekor 5 pertemuan terakhir, timnas Cina terlihat lebih unggul jauh daripada skuad merah putih. Terpantau sampai saat ini timnas China mampu memenangkan pertandingan sebanyak 4 kali dan hanya sekali meraih hasil imbang. Namun meskipun demikian, Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia harus tetaplah optimis. Dengan skuad elit yang dimiliki saat ini, diyakini dapat mengalahkan timnas Cina di hadapan ribuan supporter sendiri. Kemudian selain itu, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menegaskan kalau saat melawan Cina dan melawan Jepang di bulan Juni ini, ia tidak akan menambah pemain baru, melainkan mempercayai dengan skuad yang ada saat ini. Sekedar informasi bahwa saat melawan timnas Cina nanti, timnas Indonesia tidak akan diperkuat 2 pemain andalannya, yakni Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Kedua pemain itu mengalami akumulasi kartu kuning saat timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Bahrain di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert meracik strateginya di saat melawan timnas Cina di bulan Juni ini? Dan berikut ini merupakan potensial starting line up timnas Indonesia versus timnas China di laga ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi timnas China ini, Patrick Kluivert akan tetap memasang formasi 3-4-3 dengan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama bagi skuad Garuda. Emil Audero gagal melakoni debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain. Namun di saat melawan Cina nanti, mantan kiper Inter Milan ini dipastikan akan menjadi pilihan utama di skuad Garuda. Pasalnya, Martin Paes dipastikan absen usai menerima kartu kuning di saat melawan timnas Bahrain. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Emil Audero untuk membuktikan kemampuannya di hadapan ribuan supporter timnas Indonesia. Soal kualitas dan pengalaman, Emil Audero juga tidak kalah mentereng dari Martin Paes. Berbagai klub besar seperti Inter Milan dan Juventus pernah dilabui oleh pemain keturunan Mataram itu. Dengan absennya Martin Paes ini, maka bisa dipastikan Patrick Kluivert akan memasang Emil Audero sebagai penjaga gawang utama ketika melawan timnas China. Sementara untuk di sektor lini pertahanan, Emil Audero bakal dikawal 3 bek sejajar, yakni Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Zhaitzes. Rizky Ridho kembali menjadi starter saat melawan Bahrain kemarin. Penampilannya sangat baik dan tidak kenal menyerah dalam menjaga pertahanan. Berbagai penyelamatan sering dilakukan oleh pemain asal Persija Jakarta ini. Selain itu, Rizky Ridho mendapat pujian habis-habisan dari pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Ia menilai Rizky Ridho pemain yang tidak pantang menyerah. Selain itu, Patrick Kluivert menilai Rizky Ridho juga akan lebih bersinar ke depannya jika tidak berbesar hati dengan penampilannya. Sedangkan Justin Hubner juga tampil gemilang bersama timnas Indonesia ketika melawan Bahrain. Beberapa penyelamatan sukses diperlihatkan oleh pemain asal Wolverhampton Wanderers ini. Meski usianya terbilang masih muda, namun keberanian pemain ini patut diapresiasi. Dalam melawan Bahrain kemarin, ia mencatatkan 2 tackle bersih. Yang pertama langsung menyambar pemain timnas Bahrain di pinggir lapangan, dan kedua ia melakukan penyelamatan krusial dalam kotak penalti. Melawan Cina nanti, Justin Hubner layak kembali menjadi starter di skuad Garuda. Sedangkan Zhaitzes menjadi benteng terakhir di lini pertahanan timnas Garuda. Zhaitzes lebih bermain tenang dan kedewasaan. Selain ditugaskan sebagai seorang kapten tim, Zhaitzes juga mengontrol permainan timnas Indonesia dari belakang. Selain itu, Zhaitzes juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan bakal diterapkan oleh para pemain Cina. Sementara untuk sektor fullback kanan dan fullback kiri,
di mana Sandy Walsh dan Calvin Verdong akan mengisi posisi ini. Hadirnya Kevin Dix membuat Sandy Walsh selalu menjadi pemain cadangan di skuad Garuda. Namun di saat melawan Australia dan Bahrain, penampilan Kevin Dix tidak terlalu memukau. Terlihat pemain asal Copenhagen ini selalu kehilangan bola dan passing yang kurang maksimal. Sandy Walsh nampaknya sangat cocok untuk menjadi starter saat timnas Indonesia melawan timnas China. Sandy Walsh mempunyai lebih banyak pengalaman di skuad Garuda. Selain itu, Sandy Walsh juga terlihat lebih tenang dalam menjaga pertahanan dan membantu penyerangan. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui betapa apiknya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, Calvin Verdong selalu konsisten di dalam penampilannya. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago dalam membantu penyerangan dan kerap kali menebar ancaman di pertahanan lawan. Maka bisa dipastikan melawan Cina nanti, Calvin Verdong akan tetap menjadi pilihan utama bagi Patrick Kluivert. Lanjut untuk sektor gelandang tengah atau pemain tengah, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Joy Pelopessy dan Tom Haye. Joy Pelopessy sudah menjalani debutnya bersama skuad Garuda melawan timnas Bahrain. Ia bermain full 90 menit penuh. Ia juga mencatatkan 85% umpan akurat dan clearance 2 kali serta seluruh duel berhasil dimenangkan oleh pemain asal Lomal SK itu. Selain itu, dengan hadirnya Pelopessy, permainan Tom Haye lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada penyerang Garuda di lini depan. Sedangkan untuk sektor penyerangan, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Emiliano Jonathan sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangun sebagai penyerang kiri, dan Ole Romini sebagai penyerang tengah atau ujung tombak. Di laga menghadapi Cina nanti, Marcelino Ferdinand dipastikan absen karena mengalami akumulasi kartu kuning saat melawan Bahrain. Jika Emiliano Jonathan nanti resmi, maka pemain ini wajib starter saat melawan China. Pemain ini mempunyai permainan dan skill yang mirip legenda Belanda, yaitu Arjen Robben. Ketenangan dan kelincahan dalam melakukan serangan kerap kali membahayakan pertahanan lawan. Sedangkan Ragnar Oratmangun kembali tampil saat melawan timnas Bahrain kemarin. Penampilannya tidak terlalu memukau, namun ia mempunyai kelincahan dan permainan yang agresif. Bersama timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun sudah mencatatkan 2 gol di putaran ketiga ini. Ragnar Oratmangun diharapkan kembali tampil maksimal di laga penting melawan Cina di 5 Juni mendatang. Sedangkan Ole Romini akan menjadi ujung tombak di lini depan skuad Garuda. Ia akan disokong Emiliano Jonathan dan Ragnar di sisi kanan dan kiri. Ole Romini juga disebut sebagai sosok striker yang dicari di skuad Garuda saat ini. Pasalnya, ia melakoni 2 laga dengan mencantumkan 2 gol. Ole Romini diharapkan kembali tampil gemilang di saat melawan Cina nanti. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romini juga mempunyai kecepatan dan skill yang mumpuni. Kelincahannya kerap kali merepotkan pertahanan lawan, maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan di lini depan bersama skuad merah putih. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia di saat timnas Indonesia versus timnas China di matchday ke-9 round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga di pertandingan nanti timnas Indonesia mampu meraih kemenangan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.